Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam Pramuka. Saya Kadek Mardika Pranata dari Kuartir Cabang Buleleng, Racana Jalan Tejempiring, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan memaparkan karya esai yang sudah saya buat yang berjudul Inti Pramuka sebagai Wahana Kepramukaan Mempererat Tali Persaudaraan Berbasis Web. Nah, pendidikan non formal. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 11, gerakan pramuka adalah salah satu pendidikan non-formal yang digunakan untuk membentuk karakter, kepribadian, akhlak mulia, dan juga kecakapan hidup. Nah, kegiatan kepramukaan sudah sangat banyak sekali diadakan, mulai dari sekolah, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan maupun kuartir nasional, di mana kegiatan kepramukaan ini dilaksanakan sebagai tempat untuk mengembangkan kedisiplinan. Selain itu juga, kegiatan kepramukaan digunakan sebagai ajang kompetisi dan juga pertemuan seperti lomba tingkat, pesta siaga, jambore, raimuna, dan masih banyak lainnya. Nah, dengan semakin berkembangnya zaman, kegiatan kepramukaan juga tentu mengikuti perubahan global yang ada. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan kepramukaan ini mulai diadakan berbasis dengan teknologi, dengan tetap memperhatikan tujuan dari gerakan pramuka itu sendiri. Contohnya seperti kegiatan jota-joti. Nah, dengan berbagai kegiatan kepramukaan yang ada, tentunya anggota gerakan pramuka memiliki segudang pengalaman dan juga cerita. Namun hal tersebut belum dapat tersalurkan karena minimnya sarana. Oleh karena itu, saya membuat sebuah gagasan sebagai wadah untuk kakak pramuka berbagi pengalaman dan juga menceritakan cerita-ceritanya dan juga meningkatkan kemampuan nulisnya. Gagasan yang saya angkat ini adalah Inti Pramuka sebagai wadah kepramukaan mempererat tali persaudaraan berbasis web. Nah, adapun konsep dan tujuan Inti Pramuka ini adalah yang pertama sebagai wadah yang berupa platform komunitas pramuka untuk menuangkan pengalaman dan juga ceritanya. Kemudian sebagai ajang promosi kegiatan untuk menuliskan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang ada di daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga itu menambah teman untuk menjalin tali persaudaraan bagi kakak yang ada di luar daerahnya. Kemudian ada bagian stories untuk menuangkan cerita dan juga pengalaman mereka kakak. Nah, adapun fitur-fitur layanan dalam kegiatan dalam platform Inti Pramuka ini, yang pertama itu ada profil, ini mana untuk melihat informasi dari pengguna, kemudian ada notifikasi untuk melihat notif informasi yang dikirimkan oleh pengguna lain, kemudian ada pesan untuk mengirimkan pesan kepada pengguna lain, kemudian ada teman untuk mengetahui teman yang menggunakan Inti Pramuka juga dan menambah teman yang berada di luar daerah. Kemudian ada fitur conference untuk media berkomunikasi secara virtual, kemudian ada artikel, tempat untuk membuat dan mengunggah karya artikel dan juga cerita. Kemudian ada bagian pengaturan untuk men-setting dan mengganti email kata sandi yang digunakan oleh pengguna. Nah, berikut saya akan demonstrasikan tentang penggunaan dari Inti Pramuka. Nah, di sini dapat lihat bahwa ini adalah sebagai tampilan awal dari Inti Pramuka. Ada bagian login dan juga buat akun, dimana jika kakak belum punya akun bisa membuatnya. Kemudian kita masuk login, kita masukkan email kakak, kemudian kita masukkan kata sandinya, baru kita klik masuk. Nah, di sini adalah tampilan awal dari Inti Pramuka itu sendiri, dan dimana ada bagian cari artikel untuk mencari tulisan dari teman kakak yang sudah teman kakak buat seperti itu. Kemudian ada bagian mari berbagi pengalamanmu. Nah, ketika klik itu kita akan diarahkan ke bagian panduan penulisan. Di sana sudah ada panduan-panduan dan juga ketentuan dalam penulisan di Inti Pramuka ini. Kemudian kita lihat bagian profil. Di sini kakak bisa melihat profil dari kakak itu sendiri, dan juga kakak bisa mengeditnya. Jika kakak mengeditnya akan terjadi tampilan seperti ini. Kemudian ada bagian yaitu ubah foto profil, yang dimana kakak bisa mengunggah foto profil yang akan kakak gunakan itu dengan memilih file, dan kakak akan diarahkan ke bagian penyimpanan di desktop kakak. Kakak juga bisa mengambil foto secara langsung baik dengan kamera HP ataupun kamera desktop kakak. Kemudian ada bagian notifikasi, ada bagian yang belum dibaca dan ada bagian yang sudah dibaca. Yaitu yang dimana yang di sini yang belum dibaca itu akan tampil beberapa bagian-bagian yang kakak yang pesan-pesan yang kakak belum dibaca. Yang di sana ada bagian yang sudah dibaca, itu adalah notifikasi yang kakak sudah terima dan sudah kakak baca seperti itu. Nah, bagian ketiga ada fitur pesan, yaitu ada pesan masuk, pesan terkirim, dan juga kirim pesan. Yang dimana pesan masuk ini adalah pesan yang kakak terima dari pengguna lain seperti itu. Kemudian pesan terkirim adalah kakak yang mengirimkan
pesan kepada pengguna lain. Kemudian ada bagian yaitu kirim pesan. Nah, di sini kakak bisa mengirimkannya kepada siapa, tentunya dengan nama akun dari teman kakak itu sendiri. Kemudian ada subjeknya apa, pesannya apa, setelah itu kakak bisa kirimkan. Nah, setelah itu ada bagian teman. Nah, di bagian teman ini kakak ada teman Anda, yang dimana di sini adalah daftar teman-teman yang kakak sudah invite seperti itu. Dan untuk bagian sebelahnya itu permintaan pertemanan, dan dimana di sana requestnya seperti itu. Kemudian ada fitur conference. Jika kakak ingin masuk room, bisa kakak masukkan kode yang akan dikirimkan oleh teman kakak. Ketika kakak ingin buat room, bisa kakak buat, yaitu dengan nama kegiatannya apa, durasinya berapa, dijadwalkannya itu kapan, dan juga kakak bisa mengundang teman kakak yang sudah kakak tahu nama penggunanya seperti itu. Setelah itu baru buat room, dan nanti kakak bisa kirimkan kodenya tersebut secara langsung seperti itu. Nah, kemudian ada bagian artikel. Nah, di sini adalah yaitu tampilan ketika bagaimana kakak sudah mensubmit sebuah artikel. Nah, kemudian setelah itu ada bagian artikel yang direview. Ketika kakak membuat sebuah artikel, nanti di sana akan direview terlebih dahulu sebelum diupload di Intip Pramuka tentunya. Kemudian ada bagian tambah artikel, yang dimana kakak bisa menuliskan artikel ataupun cerita dari kakak yang ingin kakak ceritakan. Seperti itu tampilannya. Kemudian bagian terakhir adalah ada bagian pengaturan seperti itu. Nah, di pengaturan ini kakak bisa melihat itu ada umum, email, dan juga hapus akun. Yang mana untuk umum ini kakak bisa mengganti kata sandi dari kakak yang sebelumnya kakak buat, seperti untuk menjaga keprivasiannya. Kemudian ada email di sana, nanti kakak akan lihat bagaimana notifikasi email yang kakak akan terima atau tidak seperti itu. Kemudian ada bagian hapus akun. Nah, di sana ketika kakak mengklik di sana nanti hapus akun itu, nanti akun kakak di Intip Pramuka ini akan secara otomatis terhapus. Nah, mungkin itu saja terkait dengan demonstrasi dari Intip Pramuka. Saya Kadek Mardika Pranata mengucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan salam Pramuka.